Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Ajar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya, hanya saja dia menyimpannya. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Muhammad SAW, ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, lidikilah dia, lidikilah keadaannya, dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Saudaranya pun pergi ke Mekah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor keadaannya kepadanya. Aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli syair atau ucapan ahli sihir. Abu Ajar tidak puas dengan laporan ringkas dari saudaranya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Nabi SAW. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang baginda Nabi SAW kepada orang-orang. Maka hingga petang ia masih terus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan seperti itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat ada seorang musafir asing pada masa itu menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin, dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pagi harinya ia kembali ke masjid. Sepanjang hari keadaan tetap seperti itu. Sayyidina Abu Ajar radhiyallahu anhu tidak bisa menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia belum mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tersebar luas. Siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. Sore hari kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir asing ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Namun malam itu pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu belum bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan. Barulah Sayyidina Abu Ajar radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas. Maka jika selama di perjalanan kita menemui seorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan pura-pura kencing atau pura-pura
membetulkan terompa. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku agar orang tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diikuti musafir itu tiba-tiba di tempat baginda Rasulullah SAW. Mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu masuk Islam. Selanjutnya karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau melarang Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu menunjukkan keislamannya di muka umum. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pulanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan." Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman." Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram dan dengan suara lantang ia berseru, "Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah." Selanjutnya orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abbas yang ketika itu belum memeluk Islam melindungi Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu dengan membaringkan tubuhnya di atas tubuh Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu dan berkata kepada mereka, "Kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Ini seorang dari kabilah Kifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju ke Sam. Perdaganganmu dan segala urusan kalian adalah dengan negeri Sam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Sam akan tertutup." Ucapannya itu menyadarkan orang-orang yang memukilinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Sam. Jika jalur itu tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Hari kedua dengan suara lantang Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu mengulangi perbuatan menyerukan kalimat tauhid di hadapan orang banyak. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut. Mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati maka jalur perdagangan mereka akan tertutup. Faedahnya, meskipun baginda Rasulullah SAW telah menyuruh Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu menyembunyikan keislamannya, tapi Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan gelora hatinya. Tindakannya itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung resikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhu menentang perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Hajar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menerima kemudahan yang diberikan. Beliau ini penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhu meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, dia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam.
Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama.